Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Perjuangan Ki Gede Sebayu. Ki Gede Sebayu merupakan keturunan bangsawan dari Bathara Katong atau Syekh Sekar Delima, Adipati Wengker Ponorogo. Ayahnya bernama Pangeran Onje, Adipati Purbalingga. Sejak kecil, Ki Gede Sebayu diasuh oleh eyangnya yaitu Ki Ageng Wunut yang selama hidupnya menekuni agama Islam. Hal ini membawa dampak bagi perkembangan Ki Gede Sebayu yang tumbuh menjadi anak yang berperilaku ramah dan santun. Setelah menginjak dewasa, Ki Gede Sebayu oleh ayahnya disuwitakan di Keraton Pajang, yaitu Sultan Hadiwijaya sebagai prajurit tamtama, sehingga Ki Gede Sebayu memperoleh pendidikan keprajuritan dan ilmu kanuragan. Ketika Arya Pangiri berkuasa menggantikan Kesultanan Pajang, Ki Gede Sebayu pergi meninggalkan Pajang menuju desa Sedayu. Ki Gede Sebayu mempunyai dua orang anak yaitu Raden Mas Hanggawana dan Raden Ayu Rorogyanti Subalaksana yang akhirnya menikah dengan Ki Jaduk atau Pangeran Purbaya, putra dari Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati, Raja pertama Mataram Islam Kota Gede Yogyakarta. Salah satu keturunan Ki Gede Sebayu dari jalur Raden Mas Hanggawana yang terkenal di wilayah Kabupaten Tegal adalah Kyai Haji Mufti Salim atau biasa disebut dengan Mbah Mufti, seorang ulama yang mendirikan pondok pesantren di wilayah Babakan, Lebak Siu. Pondok pesantren Babakan tercatat berdiri tahun 1916 dan sampai saat ini masih eksis dengan santrina yang berjumlah ribuan, baik bertempat di pesantren utama bernama Pondok Pesantren Mahadut Tolabah atau di pesantren cabang milik keturunan Mbah Mufti seperti Pondok Pesantren Al Rizki dan lain-lainnya. Ketokohan Ki Gede Sebayu mulai tampak ketika terjadi perang antara Kesultanan Pajang dan Kadipaten Jipang. Ki Gede Sebayu bergabung dengan prajurit Mataram bersama Pangeran Benowo untuk menyingkirkan Arya Pangiri. Ketika itu Ki Gede Sebayu dengan tombak pendeknya menyerang prajurit Pajang sehingga banyak yang tewas dan akhirnya Arya Pangiri menyerah dan diusir dari Keraton Pajang. Kemudian Keraton Pajang diserahkan kepada Pangeran Benowo. Setelah selesai pertempuran tahun 1587, Ki Gede Sebayu dan pengikutnya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke arah barat dan sampai di desa Taji, wilayah Bagelan. Disambut oleh Demung Ki Gede Karanglo, kemudian melanjutkan perjalanan ke Banyumas, Kadipaten Purbalingga untuk ziarah ke makam ayah Ki Gede Sebayu dan akhirnya sampai di desa Pelawangan, kemudian menyusuri pantai utara ke arah barat dan sampailah di Kaligung, Padepokan Ki Gede Wonokusumo. Kedatangan Ki Gede Sebayu bersama rombongan yang bermaksud membabat alas membangun masyarakat Tlatah Tegal disambut gembira oleh Ki Gede Wonokusumo. Ki Gede Sebayu mulai menyusun rencana dan strategi untuk melakukan pembangunan. Ide dan pemikiran Ki Gede Sebayu memberikan banyak kemajuan bagi masyarakat. Para petani dapat memanfaatkan alat-alat pertanian dengan adanya hasil kerajinan pandai besi. Pasar perdagangan semakin ramai karena banyak masyarakat yang memiliki keterampilan pertukangan kayu, menjahit, pembuatan alat dapur dari tembaga, pertukaran emas dan sebagainya. Taraf hidup masyarakat meningkat dengan didukung pembuatan jalan desa, pembangunan rumah penduduk yang dilakukan secara gotong royong, mengatur keamanan secara bersama-sama. Atas keberhasilannya dalam membangun Tegal, maka pada tahun 1601 Masehi atau 1523 Saka, ingkang sinuwun Kanjeng Panembahan Senopati Mataram
mengangkat Ki Gede Sebayu sebagai juru demung atau penguasa lokal di tlatah Tegal dengan pangkat Tumenggung. Demikian sekilas kisah perjuangan Ki Gede Sebayu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.